Assalamualaikum, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia makin dipercayai dunia internasional karena punya potensi yang sangat besar. Jadi Indonesia juga sekarang ini sudah mendapatkan gitu ya, kepercayaan yang besar dari dunia internasional gitu, dengan segala perkembangannya, potensinya yang cukup besar juga gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Indonesia 144. Semakin dapat kepercayaan gitu ya. Can get the benefits of economic development. And he gave, I think, a very short and clear. Halo sahabat Citizen. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki potensi dan kekuatan besar yang tidak dimiliki negara lain. Potensi dan kekuatan besar ini akan membantu Indonesia menjadi negara maju dan mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Gitu kan? Presiden Jokowi telah memimpin Indonesia pada periode kedua selama 3 tahun 2 bulan. Sejumlah pencapaian besar telah ditorehkan oleh Jokowi. Di antaranya adalah mengendalikan pandemi COVID-19, menjaga pertumbuhan ekonomi, melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, juga ya. menunjukkan eksistensi Indonesia di dunia internasional, dan memulai pembangunan ibu kota negara yang baru. Ya, ibu kota baru ya. Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah, suku yang beragam, dan kebudayaan yang tidak ada habisnya. Maka sangat wajar jika negara lain tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mempunyai beberapa kelebihan yang patut diperhitungkan oleh negara lain. Berikut ini penjelasannya. Tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Pertumbuhan Indonesia penduduk merupakan tinggi. negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia setelah gitu. China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai kurang lebih 273 juta jiwa. Jumlah penduduk ini akan terus naik dari tahun ke tahun karena tingginya laju pertumbuhan di Indonesia. Mungkin setiap tahun akan bertambah lah gitu jumlahnya. Keuntungan bagi negara Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk yang besar adalah ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang sangat melimpah. Bagi negara Indonesia, jumlah penduduk yang besar juga dapat membantu percepatan proses pembangunan nasional. Contohnya, tenaga kerja Indonesia dimanfaatkan untuk membantu pelayanan publik, membangun fasilitas publik, dan lainnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur. Kondisi ekonomi dunia saat ini tengah menjadi sorotan setelah badai krisis yang menerpa Eropa. Hal ini akan memberikan dampak sedikitnya kepada Indonesia. Namun, Indonesia dipercaya akan mampu terus bangkit jika mampu berkonsentrasi pada pemberdayaan produk-produk domestik dan terus melakukan pembangunan infrastruktur berkualitas. Sehingga Indonesia mampu melakukan pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Itu memang sangat penting gitu ya. Tujuan pemerataan pembangunan adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, di mana setiap daerah di Indonesia mendapatkan pembangunan infrastruktur, bahkan di daerah terpencil sekalipun. Pemerataan pembangunan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, tapi juga di daerah lainnya. Lain juga gitu ya. Ada perkembangan ekonomi gitu. Peningkatan lah gitu ya. Indonesia kian dipercaya dunia internasional. Kian dipercaya dunia internasional. Kiprah Indonesia di forum internasional semakin diakui.
Terbukti semakin diakui. Indonesia telah dipercaya oleh komunitas internasional untuk menjadi presidensi G20 di tahun 2022 Ya, dan ketua ASEAN pada tahun G20 ya. Itu salah 2023. satu kesuksesan Indonesia gitu. Presiden Jokowi juga diundang berpidato dalam sidang tahunan PBB di New York dan hadir pada pertemuan G7 di Jerman belum lama ini. Ya, G7 juga, pertemuan G7. Menurut Jokowi, Indonesia sedang berada pada kepemimpinan puncak global dari sisi ekonomi karena kepercayaan dapat yang baru kepercayaan didapatkan. Di samping itu, Presiden Jokowi menambahkan, Indonesia juga dipercaya PBB sebagai champion dalam Global Crisis Response Group guna menangani krisis global baik itu krisis pangan, krisis energi, maupun krisis keuangan. Oke. Tingginya kepercayaan dunia internasional merupakan modal bagi Indonesia untuk menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Selain meningkatkan kepercayaan komunitas internasional, Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya alam dan bonus demografi dengan baik agar agenda-agenda besar Indonesia dapat dicapai. Indonesia berada di jalur perdagangan internasional. Indonesia berada pada posisi silang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Hal ini dilihat dari posisi Indonesia yang diapit oleh dua benua dan dua samudra yang menjadi jalur perdagangan internasional. Dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri, Indonesia menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya antara Jepang, Korea, dan RRC dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Menurut Jokowi, faktor inilah yang akan menguntungkan produk-produk Indonesia. Itu satu kelebihan ya. Terkenal sebagai negara agraris. Dikutip Agraris. dari buku Cakrawala Geografi 2 oleh Munawir Deka, Indonesia mengalami iklim muson yang dipengaruhi daratan benua Asia dan benua Australia yang dipisah oleh khatulistiwa. Itulah mengapa hanya ada dua musim yang terjadi di Indonesia, yaitu musim kemarau dan penghujan. Keduanya saling bergantian setiap 6 bulan sekali. Musim tersebut turut berpengaruh pada kegiatan pertanian di Indonesia. Tanah yang ada di bumi pertiwi subur dan cocok digarap sebagai sektor pertanian. Beberapa hasil pertanian yang berkembang di Indonesia antara lain seperti padi, ketela, ubi, kentang, sayuran, kacang-kacangan, dan masih Tanahnya banyak juga lagi. subur gitu ya. Indonesia raksasa teknologi digital Asia. Indonesia adalah raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 273 juta jiwa adalah pasar yang sangat besar. Pengguna smartphone di Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara yang pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Wakil Menteri Keuangan Sua Hasil Nazara menegaskan, transformasi ekonomi digital perlu dioptimalkan karena menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ekonomi digital di Indonesia diproyeksi tumbuh 20% dari tahun 2021 menjadi 146 miliar US dollar pada tahun 2025 dan diprediksi akan terus meningkat. Ya. Ekonomi digital Indonesia sangat kuat dan terbesar di antara negara-negara tetangga. Tentu saja ini adalah modal untuk terus berkembang. Nah, sahabat Citizen, bagaimana pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah ini.
Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi Indonesia semakin dipercayakan dunia internasional. So pastinya dari perkembangan pesat gitu ya. Sekarang ini yang dialami oleh Indonesia, so pasti dunia internasional juga semakin mempercayakan gitu ya. Dengan segala potensi besar Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi di masa depan gitu. Sebab itu tingkat kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia itu semakin meningkat gitu, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.